Selamat pagi. Pagi. Halo teman-teman semua, Dewan Juri dan kakak-kakak panitia. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Saya selaku MC akan membantu kegiatan lomba monolog pada hari ini. Selanjutnya teman-teman semua pasti kenal kan sama juri-juri kita? Yang pertama ada Ibu Merlin SPD MPD, lalu ada Ibu Isna, lalu ada Kak Ulan. Nah, langsung saja penampilan pertama dari kelas 10E. Perkenalkan, nama saya Dira Mauda Tasya, saya dari kelas 10E. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pemuda, pemudi, katanya kita adalah generasi penerus bangsa. Usaha, tekad, ikhtiar dan berdoa, satu kesatuan yang tiada tara. Perjuangan katamu. Apa gunanya perjuangan? Perjuangan. Ya, aku tahu. Meskipun kita telah berjuang mati-matian, namamu, namaku tidak akan muncul di dalam koran, tidak akan didengar di radio. Namun perjuangan ini jika kita lakukan, tidak akan sia-sia. Karena keturunan-keturunan mulai nanti yang akan menikmati hasilnya. Tidak ada penderitaan, tidak ada kelaparan, tidak ada penindasan. Yang ada hanyalah cucumu yang duduk diam manis di dalam rumah sambil mendengarkan musik di radio. Terlihat mustahil bukan? Ya, terlihat mustahil sekarang. Sangat mustahil. Beratus-ratus tahun kita dijajah. Beratus-ratus tahun kita dijajah. Hilang jutaan nyawa. Hilang jutaan nyawa, jutaan mati kelaparan. Wanita dibuat mainan, pria dipekerja paksakan, propaganda di mana-mana. Hidup memang sakit. Hidup memang sakit. Ini terdengar sangat tidak adil untukku. Terdengar sangat tidak adil. Kenapa Tuhan? Kenapa? Kenapa takdir dari leluhurku sangat pedih? Kenapa? Kenapa? Takdir nenek moyangku, takdir keluargaku, kenapa semuanya sangat mengerikan, sangat tragis? Kenapa? Kenapa? Apa salah leluhurku ya Tuhan? Apa? 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 Ya, mungkin aku salah. Mungkin aku hanya tidak mengetahui rencana Tuhan yang sesungguhnya. Aku tidak boleh berburuk sangka. Aku harus bangkit. Aku harus melanjutkan perjuangan dari leluhurku. Aku harus bangkit. Tapi bagaimana caranya? Aku saja tidak bisa berpidato di khalayak umum. Bagaimana? Kalau aku ikut berperang, itu namanya bunuh diri. Namanya bunuh diri. Aku ingin mempengaruhi pemikiran banyak orang agar semangat melawan penindasan dari orang-orang kulit putih itu.
Saya, apakah Bapak mempunyai sedikit makanan? Saya kelaparan. Saya tidak makan selama seminggu. Ladang saya dibakar habis oleh para kolonial Belanda. Telah dibakar habis. Malah nasibmu Tuhan. Mari masuk ke dalam rumah saya. Saya akan hidangkan makanan untuk Anda. Silahkan. Sembari saya menghidangkan makanan tersebut, saya sambil bertanya, "Hei Tuhan, apakah kau tinggal sendirian? Di mana istri dan anak-anakmu? Di mana? Bila ada, saya tidak segan-segan untuk menghidangkan makanan tersebut untuk istri dan anak-anakmu. Bahkan saya bersedia untuk membungkusnya agar bisa kau makan bersama keluargamu." Istri dan anak-anak saya telah ditembak habis-habisan oleh para tentara Belanda. Mereka telah tiada. Amarahku langsung melunjak. Hatiku ingin berkata, aku ingin membantai seluruh kolonial Belanda itu. Aku ingin membakar mereka habis-habisan. Agar mereka merasakan apa yang bangsaku rasakan. Apa? Aku langsung menghubungi sahabatku. Wahai sahabatku, aku sudah tidak tahan. Kita harus bergerak. Kita tidak bisa membiarkan penderitaan ini lebih lama lagi. Tidak bisa. Baiklah sahabatku, kita akan bergerak. Tapi kita membutuhkan bantuan untuk mendukung organisasi kita. Tenang saja. Kita akan mengumpulkan pemuda-pemudi yang terpelajar di seluruh Hindia Belanda. Kita akan membuat satu organisasi yang berisi para pelajar-pelajar. Dan kita akan membuat janji yang dapat menumbuhkan nilai kesatuan kepada para pribumi. Dan kita akan meningkatkan semangat kepada pribumi untuk menghilangkan penindasan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Saya Usbeka Sandrin dari kelas 10A. Di sini saya akan monolog tentang semangat pemuda. Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, terdiri atas suku, bahasa, ras, dan budaya. Tidak menjadikan alasan untuk terpecah. Aku masih ingat di pagi hari ini penindasan lagi-lagi terjadi. Penindasan lagi-lagi terjadi pada kaum muda tanah air Indonesia. Makanan yang disediakan bagaikan binatang dan pekerja bagaikan kuda yang bekerja berhari-hari bahkan bertahun-tahun lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema kita, Sumpah Pemuda. Jadi saya mengambil subtema adalah pemuda yang tersungkur dan tersingkir. Sejak saya SD sampai sekarang, saya disuruh baca sejarah Sumpah Pemuda, menghafalkannya. Kami putra-putri Indonesia mengaku, saya rasa sudah cukup. Kami udah paham, kami udah mengetahuinya. Ada berita mengejutkan. Sekali lagi, anak bangsa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Biasa para penguasa selalu mengagungkan jikalau ada yang berprestasi. Tidak sampai di situ,
bisa mengangkat derajat bangsa dan negara dan menjadi generasi muda yang harus mencintai negerinya. Tapi jikalau tidak berhasil kita wujudkan, pasti kita akan dibanding-bandingkan oleh anak tetangga sekitar. Nah, liatin, udah bisa berangkatkan haji orang tua, kamu gimana? Enak sekali ngomongnya. Kita juga butuh dukungan. Tidak semua hal bisa diukur pakai uang. Tidak semua hal bisa diukur pakai materi. Bagaimana dengan mental kami? Kami juga pemuda-pemuda yang sebenarnya tersakiti. Kami dituntut untuk menjadi orang yang cerdas, hebat, dan bermartabat. Tapi pemerintah sendiri kontribusi terhadap kami apa? Satu hal pertanyaan dalam benak kami. Ego pemerintah mana yang tidak pernah para pemuda-pemudi ikuti? Keinginan pemerintah mana yang tidak pernah kami wujudkan? Kami mungkin menentang, tapi justru kami yang dibungkam. Mereka selalu menyatakan kalian itu sudah diberi fasilitas. Pemerintah menggelontorkan banyak beragam bantuan sosial untuk mendana pendidikan. Tapi jikalau angka korupsi di dunia pendidikan masih tinggi, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme masih terus terjadi di sekolah-sekolah negeri, diskriminasi nilai masih terus terjadi di sekolah-sekolah. Apa itu yang dinamakan dengan sebuah keberhasilan? Sudah. Saatnya sekarang bukan lagi mengungkit sebuah permasalahan. Tidak. Mereka tidak punya hak terhadap saya sebagai generasi muda. Mereka tidak bisa menyuruh saya. Saya punya ego, saya punya hati untuk negara saya sendiri. Kalau saya dijadikan sebagai tersangka, saya tersangka yang terhormat. Saya mencintai negeri kami. Kami mencintai bangsa kami, tapi mereka tidak pernah mendukung kami. Kami tersangka terhormat. Tidak ada yang mampu membicarakan para pemuda-pemudi yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Tidak akan pernah ada yang mampu membicarakan kami. Tidak ada. Cukup. Sekarang bukan lagi waktunya saya untuk terus berbicara mengenai harapan para penguasa serta ego orang tua yang masih egois terhadap anaknya. Tidak. Sudah cukup. Saya harus bergerak. Saya tidak mungkin ada di sini. Saya harus bergerak. Tidak. Saya harus bergerak. Tidak boleh. Sudah cukup. Semua negara ini milik saya. Saya pemuda milik negara ini. Tidak boleh ada yang menentang. Jikalau mereka masih melakukan hal yang sama, mereka selalu mengatakan syukurilah saja. Tidak ada yang pernah bisa diukur pakai dengan rasa syukur. Jika kami tersyukur dan tersingkir di negeri kami sendiri, apakah itu yang dinamakan dengan bersyukur? Kami menunjukkan dengan sebuah bersyukur. Kami sudah bilang berkali-kali, semuanya tidak ada yang mungkin bisa dibayar pakai uang, termasuk kasih sayang kalian. Pemerintah mengeluarkan materi, apakah pemerintah juga peduli terhadap mental kami? Padahal isu mental pemudi saat ini menjadi isu yang sangat global dan sangat dikhawatirkan. Tapi kenapa kalian justru membunuh kami dengan cara pelan-pelan?
menyuarakan, tapi mereka tetap diam. Cukup. Kita, para pemuda-pemudi Indonesia 28 Oktober 1928 adalah menjadi bukti bahwa pemuda adalah penopang utama dalam sebuah bangsa. Tapi di negara kita justru pemuda yang dibungkam. Sekian dan terima kasih. Kami putra dan putri Indonesia. Kedengarannya sangat lantang dan gagah. 1928 masih teringat jelas dalam pikiranku. Pada saat itu kami mengepalkan tangan untuk menyuarakan sumpah itu. Tapi masih adakah pemuda yang seperti itu? Hei Pak Tua, pokoknya hari ini kami akan mabuk sampai pagi. Urus saja negaramu sendiri. Memangnya negara pernah mengingat saya? Pemabuk, pezina. Apakah pemuda itu yang diharapkan negara? Ya katanya sebagai tonggak kemajuan bangsa. Justru tidak. Yang seperti itu malah budayanya disampingkan, istiadatnya diasingkan. Nah, disinilah kita menggali potensi kalian. Luar biasa gitu ya. Luar biasa. Saya kagum, saya salut kelas 10. Kelas 10 ya, ini kelas 10 masih panjang perjalanan kalian. Semuanya hebat gitu ya. Semuanya bagus gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus kita nilai sama-sama, gitu ya. Semua itu butuh latihan, tidak bisa tidak latihan. Kelas dunia aja tetap latihan, gitu ya. Kelas dunia aja tetap latihan. Mereka pentas tetap latihan. Semua latihan. Kalau kalian nggak latihan nggak bisa.